Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya berterima kasih kepada semua pemirsa Az-Zahra Official. Responnya luar biasa, terutama terkait dengan kasus pesantren yang tengah malam didatangi yang mengaku aparat. Itu ternyata direspon amat banyak sekali. Sekali lagi terima kasih yang merespon positif maupun yang merespon negatif, sama-sama baiknya. Menurut saya atau dalam perasaan saya itu adalah motivasi dan respon yang menjadikan semangat untuk berbuat. Saya akan menjelaskan apa yang menjadi tanggapan atau pertanyaan para pemirsa supaya tidak menjadi liar. Maka berikut penjelasan singkat saya. Yang pertama, kenapa berita itu tidak dilaporkan polisi? Mengapa langsung disiarkan ke publik? Pemirsa yang berbahagia, hadirin hadirat rahimakumullah, soal lapor polisi jelas bukan urusan saya. Wong itu yang mengalami bukan saya. Jadi yang lapor tentu yang mengalami, dan saya sudah minta supaya dilaporkan kepada aparat kepolisian. Moga-moga yang menjadi objek kasus ini, kiai itu sudah melapor, dan saya mohon kepada Pak Kiai juga memberitahu saya supaya saya juga tahu perkembangannya, bagaimana laporan yang panjenengan sampaikan. Perkembangan apapun saya berharap panjenengan memberitahu saya, karena posisi saya sebagai orang yang peduli kepada pesantren, tentu saya ingin tahu apa yang terjadi pada semua pesantren di seluruh Indonesia ini. Jadi kalau yang dituntut melaporkan, maka bukan saya yang melaporkan, yang mengalami tentu. Yang kedua, kenapa langsung diviralkan? Gimana kalau itu hoax? Sesungguhnya lah, saya mohon maaf, menduga atau mengira, apalagi menuduh ini hoax, itu merendahkan saya. Mengapa? Karena saya dalam doktrin di KSS itu segala yang terjadi adalah hukum Allah SWT, dan kebohongan adalah dosa besar. Bagi para hufadz Al-Quran, bohong itu dosa besar, dan mohon maaf kita tidak biasa bohong. Maka saya menjelaskan itu pasti bukan hoax. Saya berani menjelaskan itu pasti bukan hoax. Kalaupun andai kata suatu ketika hoax, itu keadaan kemudian, tapi dalam keyakinan saya berani menjelaskan itu pasti bukan hoax, itu benar-benar terjadi, dan saya ikut mengalami dalam tanda kutip langsung pada saat kejadian itu. Jadi kemungkinan itu hoax pasti tidak, ini sungguh-sungguh terjadi. Maka saya sebagai, sekali lagi, sekretaris Dewan Pembina Yayasan Penguatan Peran Pesantren seluruh Indonesia, tentu merasa perlu agar segera diambil langkah preventif. Ya, laporan kan juga mesti ada waktunya melapor kapan, kemudian mendapat respon kapan, kan kita juga tidak bisa memaksa aparat untuk langsung menanggapi.
ya itu terserah prosedur mereka. Tapi saya sebagai orang yang peduli pesantren, saya tidak ingin kejadian itu menyusul hanya karena menunggu laporan. Jadi segera saya viralkan, segera saya infokan adalah tindakan preventif agar tidak terjadi, agar ada semacam kepedulian dari semua orang yang mengelola pesantren, juga kepada aparat dan pejabat, supaya tahu ada masalah seperti ini. Toh saya tidak memprovokasi kan, saya tidak menghujat kan, bahasa saya adalah mengajak waspada agar semua pesantren mengambil langkah preventif supaya tidak terjadi hal yang sama. Saya juga tidak memfitnah, juga tidak menghujat. Jadi mohon dimaklumi bahwa langkah saya adalah langkah antisipatif dan preventif. Kepada para pengkritik atau yang merasa kurang pas dengan apa yang saya lakukan, ya monggo, panjenengan punya hak yang sama dengan saya untuk berbuat atau tidak berbuat. Itu adalah pilihan, dan tentu saya punya pertimbangan yang sudah saya pikir masak-masak selama 2 hari. Ada yang bertanya tentang siapa oknum itu. Ya mohon maaf ya, kalau soal siapa oknum, kalaupun kita tahu pasti, maka bukan kewajiban saya untuk memberitahu. Saya juga tidak tahu pasti siapa itu. Ya menjadi tugas aparat jika memang itu perlu dilacak. Tapi bagi saya, tugas saya adalah memberitahukan ada tindakan seperti itu. Katakanlah kalau kita laporan ada maling, ya tugas kita menjelaskan ada pencuri kan. Tapi kan kita tidak tahu, bahkan tidak berkewajiban memberitahukan pencurinya ini, ya susah juga. Kalaupun misalnya ada pemeriksaan, ya tentu. Tapi saya sejujurnya saya tidak tahu siapa pelakunya. Kemudian di daerah mana, siapa kiainya, apa pesantrennya, mohon maaf ya, saya ini sebagai konsultan sudah puluhan tahun, sebagai penerima pengaduan sudah puluhan tahun. Saya selalu menjaga privasi, hak pribadi yang melapor. Saya tahu bahwa tidak semua orang mau diketahui identitasnya dalam kaitan hukum, dan itu adalah hak masing-masing orang kan. Di daerah mana, ya saya belum bisa memberitahukan, supaya tidak ada keresahan di daerah yang saya sebutkan. Pesantren apa tentu ya bukan menjadi keharusan untuk diberitahukan. Pasti benar, bukan hoax, ada pesantrennya kok. Kiainya siapa, apalagi kalau nama kiai, tentu saya harus melindungi, harus menjaga privasi dia. Sehingga saya berharap semua bisa memaklumi kalau hal-hal yang terkait dengan identitas tidak saya ungkap dalam kesempatan kemarin itu. Ada yang menyatakan, loh pesantren itu kan dekat dengan pejabat, atau pejabat itu kan dekat dengan pesantren. Iyalah, kalau pesantren-pesantren besar iyalah. Tapi kalau pesantren kecil dan umumnya pesantren tahfidz itu belum besar atau bukan besar, kecil. Karena memang saya juga tegaskan kepada para pengasuh pesantren tahfidz, jangan ngoyo mencari santri, tapi jaga yang sudah ada itu. Karena menjadi kiai tahfidz itu sangat berat, sangat-sangat berat. Jadi jangan kebelet punya santri banyak kalau tahfidznya. Maka semua pesantren tahfidz adalah relatif kecil. Ada yang besar ada, tapi yang sebagian besar adalah memang pesantren kecil. Kemudian ada yang juga ya lucu sih menurut saya. Ini jangan-jangan residu pilpres, bekas-bekas pilpres. Mohon maaf ya, ini juga sebenarnya juga tidak nyaman didengar itu. Masa saya dianggap masih model-model baper terkait pilpres. Pilpres kan sudah selesai. Yang sudah terjadi, terjadilah.
dan itu keputusan Allah SWT. Kita harus ridho kepada Allah SWT bahwa dengan yang berkompetisi terserah masing-masing. Tapi kan saya tidak pernah berbicara terkait pilpres kemudian mengait-ngaitkan dengan kasus-kasus itu, enggak. Sudah selesai, bahkan mohon maaf ya, 01 dan 02 kan sudah menyatu. Ngapain kita yang tidak dapat apa-apa kok masih gondok, masih ya baper. Jadi itu terus terang ya semacam apa ya, ya dugaan yang tidak berdasar. Dan menurut saya ya janganlah kita terlalu banyak berburuk sangka kepada orang yang pantasnya tidak diburuk sangkai. Dan saya mohon maaf kalau saya bicara soal PKI ya, enggak usah, panjenengan enggak usah terlalu baper, bawa perasaan. Kan panjenengan bukan PKI. Siapa yang tersinggung kalau saya bicara PKI ya perlu dipertanyakan itu. Dan ini adalah tindakan kewaspadaan, antisipatif, supaya kita tidak lengah dan terperangah kemudian tidak siap. Jadi kalau apa-apa dikaitkan dengan PKI ya memang yang pernah memberontak di negeri ini kan PKI, dan yang tidak cocok dengan dasar negara Pancasila kan PKI. Apalagi ya penduduk negeri ini kan bukan PKI. Harusnya semuanya setuju dan kompak kalau kita mewaspadai PKI. Baik, moga-moga bisa difahami apa yang menjadi penjelasan ini. Hal-hal yang terkait dengan privasi mari kita hormati ya. Kita hormati orang yang sedang ada masalah ini, jangan kita kejar untuk diketahui. Penjenengan percaya kepada saya boleh, tidak percaya tidak apa-apa, tapi tujuan saya menjelaskan, menyiarkan ini adalah untuk tindakan antisipatif, untuk tindakan kewaspadaan. Saya yakin aparat dan pejabat juga senang kok kalau ada para ulama yang mengingatkan warganya, mengingatkan umatnya akan adanya kemungkinan bahaya, untuk agar kita selamat dari gangguan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.